Pregnant lady. Thank you very much. 要我帮忙啊？没事，我这样歇歇就行。没事。啊，谢谢啊。哎。 Perkenalkan, nama saya Levan Jonathan, saya dari Angkatan 2023. Nama saya Yunasa Yuri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang tahun 2024. Kenalin, nama aku Diva Saja Aulia, bisa dipanggil Diva, dari Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 22. Kesetaraan gender ya, menurut saya untuk kesetaraan gender itu ada baik dan minusnya. Kesetaraan gender ini harus sesuai dengan apa yang dimaksud dari konsep ini dulu. Misalnya, jika kesetaraan gender ini yang dimaksud adalah wanita melakukan pekerjaan berat dari pria, itu menurut saya tidak bisa dilakukan. Tapi kesetaraan gender di sini adalah hak-hak yang memang bisa diperoleh oleh wanita, itu baik untuk bisa dilaksanakan untuk tadi konsep kesetaraan gender ini. Kalau saya pribadi sebenarnya setuju dengan adanya kesetaraan gender. Kita ambil definisi kesetaraan gender secara umumnya. Dimana kesetaraan gender sendiri adalah prinsip yang dimana menjamin kesamaan antara hak dan kewajiban terhadap laki-laki maupun perempuan tanpa memandang gender. Tidak peduli kamu cewek, kamu cowok, kamu juga harus memiliki hak yang sama dan juga kewajiban yang sama yang dimana itu sudah tertulis dalam undang-undang dan sebagainya. Dan itu harus dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Tapi memang ada beberapa undang-undang seperti kayak dalam hak asasi manusia itu kan perempuan ada hak khusus, yaitu hak perempuan yang dimana bisa dimiliki hak perempuan. Dan sebenarnya saya tidak permasalahkan hal tersebut dan saya setuju karena memang karena beberapa kondisi tertentu di mana perempuan membutuhkan yang layak untuk mendapatkan hal tersebut. Menurutku sendiri, gender itu kita perempuan dan laki-laki itu kayak memiliki hak yang sama, misal dalam pekerjaan. Pokoknya segala pekerjaan deh, nggak pekerjaan rumah tangga doang. Kan rumah tangga tuh nggak serta-merta perempuan doang kan. Terus untuk pekerjaan yang lain berat-berat, misal kayak kita bekerja di kantor gitu, nggak semua laki-laki juga bekerja. Pokoknya semua hak yang laki-laki dapatkan bisa kita dapatkan gitu, bisa perempuan dapatkan gitu. Perkenalkan, nama saya Azira Nazila Syafa Kamila, biasa dipanggil Syafa, dari Angkatan 2022. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Safita Nafisa dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2023. Saya Gusti Raditya Putra, asalnya dari Bali, Angkatan 24, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Mungkin sebenarnya bagi perempuan sendiri itu diuntungkan, cuma mungkin dari beberapa segi yang lain itu juga seperti kayak itu juga ada tidak adilnya. Tapi kalau misal sebagai contoh, kalau misal posisinya seorang perempuan itu sudah melahirkan dan mendapatkan sebuah privilege tersebut, itu menurut saya adil. Dan itu jadi kesimpulannya kayak pendapat saya tentang konsep female privilege ini lebih ke adil, dan itu kalau sesuai situasi dan kondisi. Kalau kita bahas konsep female privilege, kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau kita bahas dia female itu perempuan kan, itu gender, dan privilege itu adalah hak istimewa yang didapatkan oleh seorang perempuan gitu ya. Nah, kembali lagi ke budaya, ketika kita melihat hal tersebut sudah terbiasa, tidak semena-mena kita bisa mengatakan itu adalah hal yang salah, sedangkan itu sudah membudaya. Namun apabila sudah melewati batas, misal ketika ada laki-laki yang tidak mampu dalam bidang tertentu kemudian dibully, itu baru yang kita harus mengatakan bahwasanya itu sudah keluar dari yang namanya privilege, bukan privilege. Karena kita manusia, kita punya hak untuk memilih. Dan kalau soal female privilege itu menurut saya nggak ada ya. Adapun seorang perempuan yang dari keluarga biasa jauh, jangan dari keluarga soal fisik aja. Ketika dia tidak cantik,
kemudian dia mungkin akan merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh laki-laki, berbeda dengan mereka yang cantik. Jadi kalau soal female privilege itu kembali lagi ke budaya masing-masing. Jadi bukan melihat tentang dia seorang perempuan, bahkan tidak jarang kita melihat perempuan diperlakukan semena-mena padahal dia perempuan. Kenapa dia tidak mendapatkan female privilege? Mungkin tidak cantik atau apa. Itu kembali ke budaya di Indonesia. Jadi jika kita ingin membahas soal perubahan, bukan di female privilege-nya masalahnya, tapi di budaya yang sudah mendarah di Indonesia. Pandangan saya mungkin untuk perihal itu tidak bisa dinormalisasikan ya, bahwa menyatakan bahwa perempuan itu harus diutamakan karena perempuan itu mungkin pemahamannya itu seperti dia itu lemah gitu, seperti dia itu kurang mampu dalam hal segala bidang yang dari dulu itu sudah dinormalisasikan bahwa yang laki itu bukan lebih kuat dibandingkan perempuan. Nah, untuk yang privilege yang lebih mengutamakan perempuan itu mungkin tidak harus dinormalisasikan juga. Perkenalkan, nama aku Arius. Aku asalnya dari Lumajang dan aku juga dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 22. Saya Tamara Tidiamsoro, biasa dipanggil Damar, dari Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 23. Nama saya Alisa Rustini, biasa dipanggil Lisa dari Pendidikan Bahasa Jepang tahun 2024. Biasanya kalau aku sih ketika waktu belajar, tapi bukan female privilege ya menurutku sendiri, lebih ke karena kebiasaan ya, karena aku dididik sama orang tua aku itu dibiasain untuk ya sebisa mungkin untuk memperhatikan cewek atau sebisa mungkin untuk ketika kamu menghadapi sesuatu dahulukan cewek gitu kan. Nah alhasil itu ke bawah sampai sekarang, jadi misal kayak belanja nih dikasih membayar, terus ada cewek di belakangku kayak beda kamu duluan gitu. Ya tentu saja saya sering mengalaminya seperti karena kita tentu saja pada perempuan ya harus bersikap lebih lembut, itu termasuk contoh dari female privilege itu sendiri sering. Untuk dari situasinya sendiri pasti pernah. Salah satunya ya tadi yaitu fasilitasnya kayak gedung khusus untuk wanita, dan itu memang cukup buat membuat kita merasa nyaman, apalagi kejahatan dalam perbuatan juga cukup sering kita dengar. Lalu seperti kita mengikuti kegiatan ataupun grup yang isinya sedikit sekali wanita, pasti bagian wanitanya tugas buat untuk wanita atau perempuannya agak diringankan daripada tugas untuk laki-laki. Halo semuanya, perkenalkan namaku Fergie, asalnya dari Beraja, bisa dipanggil Fergie. Aku berasal dari Solo, dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 22. Arsya Arifina ini tadi sebagai gaya dari Angkatan 23. Levatur Akbar Arifin dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2024. Dampak sendiri karena contohnya tadi aku hanya kayak pada transportasi umum ya, sebenarnya nggak terlalu besar juga sih kalau yang aku alamin ya, karena semacam-macam itu aja sih. Entah mungkin ya kalau nanti kedepannya di dunia kerja bagaimana, atau mungkin ya kedepannya bagaimana mungkin ya nggak tahu ya, tapi selama yang aku udah alami ini dampaknya nggak terlalu gede. Aku pun juga nggak masalah gitu kalau emang harus memberikan tempat duduk ke perempuan terlebih dahulu, karena emang ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa masalahnya. Aku juga masih sehat dan kuat, kenapa enggak? Sebenarnya kalau untuk si era-era sekarang sih banyak diuntungkannya ya female privilege, soalnya juga selain ada female privilege itu sendiri juga kesetaraan jenis sudah mulai diterapkan di mana-mana menurut saya, karena ya semacam kayak pendidikan dan akses-akses yang dulu kita nggak dapatkan sebagai wanita sekarang mulai banyak didapatkan oleh wanita juga gitu. Terus juga untuk yang female privilege yang seperti yang saya katakan tadi, kayak kalau misalnya kita cerita ke orang gitu, kita lebih didengarkan, kayak lebih divalidasi gitu lah ya, kita nggak dianggap yang kayak kita tuh lemah atau apa, enggak. Soalnya ya emang kita apa ya, orang-orang artinya kita itu lebih mengutamakan perasaan, jadi orang-orang juga lebih memahami tentang hal tersebut ya, maksudnya nggak ngejudge kayak gitu lah ya.
juga keuntungan lain juga ya itu sih apa nggak banyak dikaitkan dengan pekerjaan yang kasar kayak menggunakan tenaga gitu sih. Bapak sendiri saya masih belum begitu tahu ya karena belum melakukan atau terjebak dalam situasi female privilege sendiri, jadi masih belum tahu. Tapi karena adanya female privilege sendiri ya kita sebagai laki-laki harus sadar diri juga, dan kalau misalnya perempuan meminta hak yang lebih kita harus mengingatkan perempuan. Kalau dilihat dari konsep kesetaraan gender sendiri, privilege ini tidak sesuai karena menurut pengertiannya sendiri kesetaraan gender ini di mana perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama. Namun jika dilihat dari pengertian female privilege, di mana perempuan memiliki hak atau keuntungan yang lebih dibandingkan laki-laki, jadi menurut saya tidak sesuai dengan konsep kesetaraan gender. Kembali lagi ke pernyataan yang sebelumnya itu tadi, ya setiap orang ataupun setiap individu itu pasti punya haknya masing-masing. Jadi kalau menurut aku sendiri ya kalau disamain ke kesetaraan gender kurang ya, tapi lebih ke yaudah itu haknya mereka dan itu hak individu dari individu tersebut. So nggak ada sesuatu yang perlu dipermasalahin dengan hal tersebut. Jadi kan ya oke, fine aja gitu. Kalau misal ada cowok atau cewek yang diri dengan privilege tersebut, ya mungkin mereka masih kurang lah, maksudnya masih kurang jauh pendalaman mereka tentang apa namanya privilege atau male privilege atau apa namanya konsep kesetaraan gender. Kalau mereka mungkin kan karena mungkin ini mereka masih kurang paham, tapi kalau mereka mungkin sudah paham, itu mungkin mereka bisa sadar atau mungkin mereka bisa dengan mudah menerima apa yang ada di sekitarnya. Bisa dibilang tidak sesuai kalau misalnya nggak cuma adanya female privilege juga, tetapi juga ada namanya male privilege. Itu sih menurut aku yang bisa dikatakan kalau misalnya udah bisa dibilang kayak kesetaraan gender, jadi harus ada female privilege, tentunya juga harus ada male privilege. Ada, simpelnya seperti ini. Kalau dalam sosial nih, pandangan buruk itu kan ada kan. Sebagai contoh tuh cowok perokok deh. Kalau cowok perokok itu pasti kayak dipandangnya ya biasa-biasa aja kan. Tapi kalau misal ada kelihatan cewek merokok, kalau di lingkungan sosial mungkin kayak dianggap kesannya kayak ini pasti cewek nakal gitu atau cewek brengsek gitu kan. Sedangkan cowok itu kayak ya udah wajar gitu. Kayak itu tuh hal yang wajar gitu. Bahkan ada yang lebih parah lagi tuh misal cowok mabok nih, itu pasti kayak oh udah mungkin ya karena mungkin nakal biasa. Tapi coba kalau cewek yang mabok pasti kayak dibilangin kesannya kayak wah anak brengsek, anak apa gitu.